Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kali ini kita berziarah di makam Waliullah Syekh Haji Abdul Muhyi yang terletak di Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Luas areal yang menjadi objek wisata religi ini kurang lebih 25 hektar. Komplek ini merupakan objek ziarah utama di seluruh situs Pamijahan, terletak di tebing sebelah utara Cipamijahan. Makam ini seolah berada di atas bukit yang dikelilingi hamparan sawah yang subur. Di sekitar komplek makam tumbuh pepohonan besar yang memberi kesan rindang dan teduh. Makam Syekh Abdul Muhyi mendapat perlakuan sangat khusus. Di samping bangunannya sangat megah dari konstruksi beton permanen, juga tersedia berbagai fasilitas yang menunjang aktivitas ziarah seperti masjid, kolam, dan sarana air bersih, serta balai-balai yang dapat digunakan para peziarah melakukan zikir. Selain Syekh Abdul Muhyi, pada komplek ini terdapat makam lain, yaitu makam Raden Subhamanggala Wiradaha IV yang dikenal sebagai Dalem Pamijahan, yang ditempatkan di sebelah timur makam Syekh Abdul Muhyi, ditandai oleh sebuah payung. Ia adalah anak sulung Raden Tumenggung Anggadipa Wiradaha III, salah seorang bupati Sukapura. Selain itu juga terdapat makam Sembah Khotib Muwahhid, Sembah Kudrot, Sembah Dalem Yudanegara, dan Sembah Dalem Sacaparana. Syekh Haji Abdul Muhyi lahir di Mataram sekitar tahun 1650 Masehi atau 1071 Hijriah. Ia dibesarkan oleh orang tuanya di kota Gresik atau Ampel. Pada saat usia 19 tahun, dia pergi ke Aceh atau Kuala untuk berguru kepada Syekh Abdul Raif Singkil bin Abdul Jabbar selama 8 tahun, yaitu dari tahun 1090 sampai 1098 Hijriah atau 1669 Masehi sampai 1677 Masehi. Ketika sampai di Baitullah, Syekh Abdul Rauf mendapat ilham kalau di antara santrinya akan ada yang mendapat pangkat kewalian. Dalam ilham itu ia dinyatakan apabila sudah tampak tanda-tanda, maka Syekh Abdul Rauf harus menyuruh santrinya pulang dan mencari gua di Jawa bagian barat untuk bermukim di sana. Suatu saat sekitar waktu asar di Masjidil Haram, tiba-tiba ada cahaya yang langsung menuju Syekh Abdul Muhyi, dan hal itu diketahui oleh gurunya Syekh Abdul Rauf sebagai tanda-tanda tersebut. Setelah kejadian itu, Syekh Abdul Rauf membawa mereka pulang ke Kuala Aceh tahun 1677 Masehi. Sesampainya di Kuala, Syekh Abdul Muhyi disuruh pulang ke Gresik untuk minta restu dari kedua orang tuanya karena telah diberi tugas oleh gurunya untuk mencari gua dan harus menetap di sana. Sebelum berangkat mencari gua,
Syekh Abdul Muhyi dinikahkan oleh orang tuanya dengan Ayu Bhakta, putri dari Sembah Dalem Sacaparana, putra Dalem Sawidak atau Raden Tumenggung Wiradaha III. Tak lama setelah pernikahan, dia bersama istrinya berangkat ke arah barat dan sampailah di daerah yang bernama Dharma Kuningan. Atas permintaan penduduk setempat, Syekh Abdul Muhyi menetap di Dharma Kuningan selama 7 tahun, antara tahun 1678 sampai 1685 Masehi. Pada suatu hari, Syekh Abdul Muhyi melihat padi yang ditanam telah menguning dan waktunya untuk dipetik. Saat dipetik, terpancarlah sinar cahaya kewalian dan terlihatlah kekuasaan Allah. Padi yang telah dipanen tadi ternyata hasilnya tidak lebih dan tidak kurang, hanya mendapat sebanyak benih yang ditanam. Ini sebagai tanda bahwa perjuangan mencari gua sudah dekat. Untuk meyakinkan adanya gua di dalamnya, maka di tempat itu ditanam padi lagi, sambil berdoa kepada Allah, semoga gua yang dicari segera ditemukan. Maka dengan kekuasaan Allah, padi yang ditanam tadi segera tumbuh dan waktu itu juga berbuah dan menguning. Lalu dipetik dan hasilnya ternyata sama, sebagaimana hasil panen yang pertama. Di sanalah dia yakin bahwa di dalam gunung itu adanya gua. Sewaktu Syekh Abdul Muhyi berjalan ke arah timur, terdengarlah suara air terjun dan kicauan burung yang keluar dari lubang. Dilihatnya lubang besar itu, di mana keadaannya sama dengan gua yang digambarkan oleh gurunya. Seketika kedua tangannya diangkat, memuji kebesaran Allah. Telah ditemukan gua bersejarah, di mana di tempat ini dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menerima ijazah ilmu agama dari gurunya yang bernama Imam Sanusi. Gua yang sekarang dikenal dengan nama Goa Pamijahan adalah warisan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang hidup kurang lebih 200 tahun sebelum Syekh Abdul Muhyi. Gua ini terletak di antara kaki Gunung Mujarrad. Sejak gua ditemukan, Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga beserta santri-santrinya bermukim di sana. Di samping mendidik santrinya dengan ilmu agama, dia juga menempuh jalan tarekat. Menurut pendapat yang masyhur, sampainya Abdul Muhyi ke derajat kewalian melalui tarekat Al-Mu'tabarah Satariyah, yang silsilah keguruan atau kemursyidhannya sampai kepada Rasulullah SAW. Beberapa putra dari istrinya, Ayu Bhakta, di antara putra dia adalah Dalem Bojong, Dalem Abdullah, Media Kusumah, Pakih Ibrahim. Beberapa lama setelah menetap di Bojong, atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Muhyi berserta santri-santrinya pindah ke daerah Saufarwadi. Di sini dia membangun masjid dan rumah sebagai tempat tinggal sampai akhir hayatnya. Sedang para santri menyebar dengan tugasnya masing-masing, yaitu menyebarkan agama Islam. Seperti Simbah Khotib Muwahhid yang makamnya di Panyalahan, Eyang Abdul Qahar bermukim di Pandawa, sedang Sembah Dalem Sacaparana, mertua Syekh Abdul Muhyi, tetap di Bojong sampai akhir hayatnya, yang kini makamnya terkenal dengan nama Bengkok. Makam ini banyak diziarahi oleh kaum muslimin. Masih banyak lagi santrinya yang tersebar hingga pelosok-pelosok kampung di sekitar Jawa Barat untuk menyebarkan agama Islam. Dalam menyebarkan agama Islam, Syekh Abdul Muhyi menggunakan metode Thariqat Nabawiyah, yaitu dengan akhlak yang luhur disertai teladan yang baik. Di samping ahli dalam ilmu agama, Syekh Abdul Muhyi juga ahli dalam ilmu kedokteran.
ilmu hisab, ilmu pertanian, dan juga ahli seni baca Al-Quran. Maka pada saat itu banyak para wali yang datang ke Pamijahan untuk berdialog masalah agama, seperti Waliullah dari Banten, Syekh Maulana Mansur, putra Sultan Abdul Fattah Ageng Tirtayasa, keturunan Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati, juga Syekh Ja'far Shadiq yang makamnya di Cibiuk, Limbangan, Garut. Sekilas tentang sejarah Syekh Haji Abdul Muhyi, mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semua. Ada informasi yang lebih luas, silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.